Yohanes 6 ayat 25 sampai 35. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dari Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apa yang kau buat supaya dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan saya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Ayat 35 sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita baca, dan kita akan renungkan dalam tema Akulah Roti Hidup. Bapak Ibu yang terkasih, tema ini adalah pernyataan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang berkata dalam ayat 35 tadi, Akulah Roti Hidup. Bapak Ibu Saudara, mendengar kata roti pasti kita terpikir, oh itu soal makanan, ya. Itu soal makanan yang dibutuhkan oleh kita semua untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak tahu apakah kita pernah tidak makan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Pasti kalau kita pernah tidak makan 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, benar-benar tidak makan, pasti kita akan lemas, ya. Kita seperti tidak bertenaga, kita seperti tidak bersemangat menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena memang Tuhan sudah menciptakan kita membutuhkan makanan, dan kebaikan Tuhan bagi kita sungguh nyata bahwa dalam penciptaan manusia Tuhan menyatakan kasih dan pemeliharaannya yang sempurna dengan terlebih dahulu menciptakan alam semesta dengan segala kebutuhan yang diperlukan oleh kita manusia. Dan Bapak Ibu yang terkasih, makanan kali lagi kita akui adalah sebuah kebutuhan kita. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan Yesus mengatakan Akulah roti hidup, ada yang harus kita pikirkan, yang harus kita sadari bersama, bahwa ternyata yang dibutuhkan oleh hidup kita masing-masing
bukan soal makanan jasmani kita, bukan soal kalau kita umpamanya sekarang di Indonesia, bukan soal makanan pokok yaitu nasi yang selalu kita utamakan dalam hidup kita, tetapi melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengajar kita, Tuhan mau mengarahkan kita bahwa semua orang, semua manusia membutuhkan Yesus Kristus sebagai roti hidup, sebagai makanan rohani bagi kita untuk menjalani kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita atau Bapak Ibu pernah hidup di luar Tuhan dan sekarang sudah di dalam Tuhan, pastilah merasakan bagaimana perbedaan hidup tanpa Yesus dengan hidup bersama dengan Yesus. Hidup tanpa Yesus, kita mencari makanan-makanan yang kita butuhkan sehari-hari. Tapi saya sungguh percaya bahwa orang-orang yang hidup tanpa Yesus selalu merasakan kekosongan dalam jiwanya. Tetapi ketika seseorang hidup bersama dengan Yesus, hidup karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memang tidak bisa dipungkiri kita makan makanan sehari-hari kita untuk jasmani kita. Tetapi ketika kita sudah beriman kepada Yesus Kristus, kita pun merasakan kelegaan, merasakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tidak ada rasa kosong lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu terkasih, ketika kita hidup dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan sehari-hari, maka kita akan merasakan damai sejahtera, kelegaan ketika menghadapi kehidupan ini dengan segala tantangan yang ada. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur pada saat ini kita telah membaca firman Tuhan bersama-sama, dan judul perikopnya jelas dikatakan di situ adalah roti hidup. Kita tahu bersama bahwa ini dilatar belakangi ketika Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Setelah mereka makan sampai kenyang, masih ada lebih, yaitu 12 bakul. Setelah mereka makan sampai kenyang, karena itu sudah menjelang malam, maka pulanglah mereka semua. Dan dalam pelayanan Tuhan Yesus, kita lihat sebelum perikop yang kita baca, ada satu perikop yang mengatakan orang banyak mencari Yesus. Di sini dikatakan dalam ayat 22 sampai 24, pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ayat 24, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, rupanya bagi mereka sangat berkesan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Selain berkesan dengan pengajarannya, tapi berkesan juga dengan ketika mereka diberi makan sampai kenyang. Besoknya mereka mencari Yesus lagi. Dan ketika firman Tuhan yang kita baca hari ini dari ayat 25 sampai 35 dikatakan konteksnya di situ, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Nabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus?
dalam ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Tuhan Yesus tahu motivasi seseorang dalam mencari atau mengikuti Yesus. Ternyata orang-orang yang mencari Yesus ini dimotivasi untuk mendapatkan makanan lagi. Memang itu adalah kebutuhan mereka, karena yang dimakan kemarin sudah selesai tenaganya dan mereka harus mendapatkan makanan lagi untuk hari ini. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Tuhan Yesus mau supaya orang-orang yang membutuhkan makanan atau roti itu juga menerima Yesus Kristus di dalam hatinya, di dalam hidupnya, untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk menegaskan itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Bekerjalah bukan untuk mencari makanan yang dapat binasa." Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita memperhatikan ayat demi ayat pada bagian firman Tuhan ini, sangat jelas dan tegas disampaikan kepada kita bahwa ada kebutuhan yang harus kita perhatikan selain daripada makanan sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanan yang kita cari, roti yang kita butuhkan, itu terbatas adanya. Sekali kita makan untuk hari ini, itu adalah tenaga kita untuk hari ini. Besok kita masih membutuhkan, kita harus cari. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, dalam ayat 35, ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Itu menyatakan kepada kita bahwa kalau makanan jasmani sehari-hari yang kita butuhkan sangatlah terbatas, tapi makanan rohani kita, yaitu iman kita kepada Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari, itu tidak terbatas. Itu kita butuhkan hari ini, besok, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita datang kepada Tuhan bukan karena semata-mata kita membutuhkan makanan jasmani sehari-hari. Dan apa yang kita lakukan pada saat ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu yang terkasih bahwa roti itu adalah kebutuhan kita. Tapi seringkali kita hanya memikirkan roti yang dibutuhkan oleh hidup jasmani kita. Dan untuk mencari atau mendapatkan roti atau kebutuhan jasmani kita, kita sering melupakan apa yang menjadi kebutuhan rohani kita. Untuk mendapatkan roti atau makanan kita sehari-hari, kita berupaya keras, kita bekerja hari demi hari. Bahkan ada orang-orang yang mencari untuk kebutuhan jasmaninya tanpa ada henti-henti. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus mencari supaya kebutuhan jasmani tercukupi. Padahal sebenarnya Bapak Ibu yang terkasih, kita harus pikirkan bahwa ada kebutuhan rohani kita, yaitu mengenai iman percaya kita. Ketika Tuhan Yesus
ketika Tuhan menciptakan alam semesta dan manusia, Tuhan menciptakannya hanya dalam 6 hari. Dan kita mengatakan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja dari segala yang menciptakannya dan memberkati hari. Sebenarnya Tuhan tidak capek, maka perlu istirahat. Tapi itu menjadi satu contoh bahwa Tuhan saja istirahat, apalagi kita manusia yang sangat terbatas. Tuhan bukan capek menciptakan semua dalam 6 hari, tetapi dikuduskannya hari Sabat supaya menjadi pedoman bagi kita umat manusia. Bolehlah kita bekerja 6 hari, Senin sampai Sabtu, tapi kalau hari Minggu, mari Bapak Ibu terkasih, kita memikirkan ada satu kebutuhan. Ini secara formal ya, yaitu melalui ibadah. Pada hari Minggu kita beribadah bersama jemaat Tuhan. Pada hari-hari lainnya bukan berarti kita tidak berdoa, tidak membaca firman Tuhan. Tapi pada hari Senin contohnya sampai hari Sabtu, sekalipun kita mengerjakan pekerjaan untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan untuk membeli makanan, tetapi mari kita juga membaca dan merenungkan firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan pada hari ke-7 kita berkumpul bersama jemaat Tuhan untuk beribadah, karena itu sudah disampaikan melalui firman Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur kepada Tuhan supaya terus kita membulatkan tekad kita untuk sedia mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita mengakui bahwa kebutuhan kita ini bukan hanya soal makanan jasmani, tapi juga soal kebutuhan rohani kita. Kepada kita ditegaskan pada hari ini, siapa yang datang kepadaku, ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Lapar dan haus adalah dua situasi yang menyatakan seseorang masih terasa kurang. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar Tuhan, bekerja sepanjang hari, 7 hari dalam seminggu. Karena apa? Karena masih kurang. Tetapi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan kita mengatakan kata cukup, itu berarti kita mengakui ini dari Tuhan. Saya terima untuk kehidupan saya dan saya percaya Tuhan memberkati saya. Dan itu kita nyatakan melalui ibadah kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, supaya hidup kita tidak merasa lapar lagi, tidak merasa haus lagi. Karena di luar Tuhan, lapar dan haus kehidupan kita ini akan selalu kita rasakan. Tapi di dalam Tuhan, Yesus berjanji kepada kita. Yesus menyatakan bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Bukan berarti Yesus menyatakan percaya kepada Yesus Kristus, kamu tidak butuh makanan nasi, roti, atau makanan jasmani lain. Tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus kepada kita,
nikmatilah hidup dalam damai sejahtera ketika kita hidup di dalam Tuhan. Saya rindu sekali Bapak Ibu terkasih, kalau ada di antara kita yang bersedia bersaksi bagaimana hidup sebelum Tuhan ada dalam hidup kita, dan bagaimana hidup setelah Yesus hidup dalam kehidupan kita. Bagi kita yang sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau kita tidak beribadah, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, ada rasa kosong yang harus kita puaskan. Ada rasa hampa di dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menerima firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, hati kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Amin. Mari kepada saudara-saudara kita yang saat ini tidak ke gereja mungkin karena sedang mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk kebutuhan jasmani, kita doakan mereka supaya menyadari bahwa Yesus adalah roti hidup bagi kita, sumber kehidupan bagi kita, dan jangan kita tinggalkan dia. Jangan kita melupakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita pun akan hidup penuh dengan sukacita karena tidak merasa hampa, tidak merasa lapar, tidak merasa haus, tapi kita hidup dalam pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya boleh hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sehat. Terima kasih Tuhan, saya mau melakukan apapun dalam hidup saya untuk hormat kemuliaan. Biarlah itu menjadi harap, menjadi doa kita semua, menjadi harapan kita bahwa kita memang hidup karena Tuhan, hidup oleh Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Roma 11 ayat 33. Saya rindu kita membaca bagian firman Tuhan ini. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Ayat 36 menjadi kesimpulannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, ayat 36 itu. Sebab segala sesuatu termasuk hidup kita hari ini adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan. Kita mungkin punya tenaga, punya kepintaran, punya kemampuan, keterampilan, tetapi hidup kita adalah oleh Dia. Dan mari kita persembahkan hidup kita kepada Dia, karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini, karena semuanya berasal daripada Tuhan. Semuanya Tuhan percayakan kepada kita supaya kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biarlah ini menjadi motivasi, inspirasi yang menyemangati kita kembali bahwa bersama Tuhan saya hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam rasa cukup, hidup dalam pengucapan syukur. Karena tadi kita sudah menyanyikan lagu yang berdasarkan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, termasuk makanan kita, kebutuhan kita yang lain,
akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang terutama Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Yang lainnya itu adalah bonus. Ketika kita berdoa, Tuhan cukupkanlah makanan kami hari ini. Percayalah dengan doamu dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan dimuliakan dalam hidup kita. Selamat menikmati hidup bersama dengan Sang Roti hidup, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan kita kelegaan, kepuasan, rasa syukur, dan hidup dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini bahwa kebutuhan kami sebagai manusia biasa tidaklah hanya soal makanan jasmani saja, tapi juga mengenai makanan rohani. Dan itu kami terima dengan iman percaya kepada Yesus Kristus, Sang Roti hidup. Dan Tuhan Yesus telah berjanji, telah menegaskan kepada kami, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan haus lagi. Barang siapa datang kepada Yesus tidak akan lapar lagi. Bagian firman Tuhan ini mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa betapa indahnya hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat, sumber kehidupan, yang menginginkan kami hidup, menghendaki kami hidup untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, bagi Tuhanlah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya dalam